kedua yang membahas tentang pengembangan ekonomi maritim dan kepulauan. Latar belakang dari topik pembahasan kami yang pertama adalah Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah kurang lebih 17.000 pulau. Kemudian yang kedua, mayoritas atau 70% wilayah di Indonesia merupakan wilayah laut. Kemudian yang ketiga, potensi besar sektor kelautan dan perikanan belum dimanfaatkan optimal. Artinya pemerintah maupun masyarakat umum belum bisa memanfaatkan sektor kelautan, sumber daya air yang dimanfaatkan yang maksimal. Kemudian yang terakhir, latar belakangnya adalah konektivitas antar wilayah masih sangat-sangat terbatas sehingga perlu dikembangkan yang maksimal. Di sini ada 7 pengembangan, yaitu pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kelautan. Dan yang terakhir ada memperkuat kedaulatan maritim di Indonesia. Selanjutnya ada potensi ekonomi maritim yang dibagi menjadi perikanan tangkap dan budidaya. Yang kedua, industri galangan kapal dan perkapalan. Yang ketiga, energi laut, yaitu termasuk ombak, angin, dan panas laut. Yang keempat ada pariwisata bahari. Yang kelima ada transportasi laut dan logistik. Yang keenam ada sumber daya mineral bawah laut. Kemudian ada di strategi pengembangan. Yang pertama, penguatan infrastruktur pelabuhan dan tol laut. Terus yang kedua, modernisasi industri perikanan dan tambang. Yang ketiga, pengembangan kawasan ekonomi maritim atau disebut CARE. Dan kemudian pemberdayaan nelayan dan UMKM pesisir. Terus pengawasan dan keamanan wilayah laut. Yang terakhir, digitalisasi dan inovasi teknologi kelautan. Selanjutnya tantangan. Yang pertama, ketimpangan pembangunan antar wilayah. Dua, illegal fishing dan eksploitasi sumber daya laut. Ketiga, kurangnya investasi di wilayah kepulauan terpencil. Kelima, perubahan iklim dan kerusakan ekosistem. Solusi dan rekomendasi. Yang pertama, integrasi kebijakan pusat dan daerah. Kedua, peningkatan SDM kelautan dan kepulauan. Keempat, kolaborasi pemerintah, swasta dan masyarakat. Dan terakhir, pelestarian ekosistem laut dan pesisir. Kesimpulan yang dapat kami rangkum adalah yang pertama, pengembangan ekonomi maritim dan kepulauan adalah kunci dari masa depan Indonesia. Dan yang kedua, perlu dilakukan yang pendekatan menyeluruh dan berkelanjutan. Yang terakhir, laut bukan pemisah tapi penghubung kekayaan bangsa Indonesia. Sekian dari kelompok 2.